Ma'alim fi at-Thariq karya Sayyid Qutb ini kerap disalahpahami. Ketika seseorang pure membaca buku ini, memang ada kemungkinan ia akan melihat bahwa Sayyid Qutb memiliki pandangan ekstrim atau takfiri. Misalnya soal masyarakat jahiliyah. Sayangnya lagi, pikiran-pikiran Sayyid ini kemudian diklaim oleh sebagian orang atau kelompok yang kemudian disebut berpandangan ekstrim. Double kill memang. Dan perlu kita akui bahwa memang ada sebagian anggota Ikhwan di masa Sayyid hidup dan setelahnya yang keliru memahami Ma'alim. Kita perlu jujur soal ini ya. Tapi ketika seseorang tidak berhenti membaca Mu'alim dan membaca tulisan Sayyid Qutb yang terakhir, nama kitabnya Limaza Azamuni, ini bukunya. Sudah pernah saya ulas. Kita baca ya. Aku tidak mengkafirkan orang. Informasi itu salah. Aku hanya berpendapat bahwa mereka tidak mengerti substansi akidah dan tidak bisa menangkap esensi yang sesungguhnya. Esensi tentang jauhnya dari kehidupan Islami hingga sampai pada suatu keadaan yang mirip dengan masa-masa masyarakat jahiliyah dulu. Oleh sebab itu, titik tolak gerakan ini bukanlah untuk menegakkan negara Islam, tapi menanamkan kembali akidah dan pendidikan akhlak yang Islami. Jadi, masalahnya lebih berada pada tataran manhaj daripada soal menghakimi orang. Ini pengakuan Sayyid Qutb sebelum nanti dieksekusi. Begitu juga di buku ini, kita akan dapati pengakuan adiknya bernama Muhammad Qutb, seorang akademisi, bahwa kakaknya itu tidak punya pemikiran takfiri. Bisa kita lihat di buku ini. Surat Ustadz Muhammad Qutb yang dimuat dalam majalah Al-Mujtama, volume 271, 21 Oktober 1975. Suratnya panjang. Kalau teman-teman punya bukunya nanti bisa baca sendiri ya. Intinya mengatakan seperti tadi, bahwa Sayyid Qutb tidak mengkafirkan. Nah, panjang sampai sini ya. Bukti selanjutnya ialah kesaksian dari Sayyidah Zainab Al-Ghazali Al-Jabili. Bukunya sudah pernah saya ulas ya. Beliau tokoh perempuan Mesir yang terkenal. Kita baca. Zainab Al-Ghazali pada bulan Juli tahun 65, sebelum Sayyid Qutb ditangkap, ia pernah bertanya kepada Sayyid Qutb tentang ungkapan-ungkapan yang beliau tulis dalam tafsir fi Zilalil dan Ma'alim fi at-Thariq yang menjadi pegangan sebagian pemuda dalam mengkafirkan bapak-bapak dan ibu-ibu mereka. Maka Sayyid Qutb menegaskan kepadanya bahwa ia tidak bermaksud mengeluarkan hukum-hukum syara. Karena ini syara adalah spesialisasi para ahli fikih dan telah dirincikan dalam kitab-kitab fikih. Sayyid Qutb juga sama sekali tidak mengatakan ide pengkafiran tersebut. Dan Sayyidah Zainab Al-Ghazali telah menegaskan hal tersebut kepada saya di hadapan saudaranya Sayyid Muhammad Al-Ghazali Al-Jubaili. 3 argumen ini seharusnya sudah cukup. Makanya di buku butir-butir ini, penulisnya mengatakan dengan mengutip pendapat jurnalis Eropa bahwa seandainya Sayyid Qutb ini hidup lebih lama, barangkali ia bisa menjelaskan persoalan ini dengan lebih terang. Adapun Ma'alim fi at-Thariq atau rambu-rambu petunjuk jalan, inti dari buku ini sebenarnya sederhana. Perlunya penanaman akidah yang benar pada diri umat jauh sebelum menggagas soal pemerintahan, negara, atau kekuasaan. Sederhananya, kalau semua individu muslim memahami akidah dengan baik dan benar sampai pada konsekuensi dari syahadat, orang-orang pasti akan sadar bahwa hidup itu harus bersandar pada ketentuan yang ada di dalam ajaran agamanya. Kita lihat daftar isinya. Nanti bisa di stop jika ingin baca. Semoga yang ringkas ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.